Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2025 Angkatan 21 Kelompok 1 yang beranggotakan 1. Desi Ramadhani, Jabatan Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama. 2. Ernawati Sari Harahap, Jabatan Guru Ahli Pertama Guru Kelas. 3. Iko Adik Saifullah, Jabatan Statistisi Ahli Pertama. 4. Maulina Iskandar Lubis, Jabatan Guru Ahli Pertama Guru Kelas. Dan yang kelima, Nur Laila Hasibuan, Jabatan Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami memaparkan analisis isu kontemporer. Pada kesempatan ini, kami mengangkat isu dengan judul Peran Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Zona Integritas Bebas Gratifikasi. Materi ini menjadi sangat relevan di tengah upaya kolektif kita membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel, terutama dalam menghadapi tantangan era digital saat ini. Baik, untuk pertama sekali kita kupas pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Kita saat ini berada dalam era transformasi digital yang begitu cepat, termasuk dalam aspek pelayanan publik. Digitalisasi diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, kita harus jujur bahwa tantangan besar masih ada di depan mata. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya digitalisasi di seluruh wilayah. Ketimpangan dalam akses dan kualitas pelayanan masih menjadi persoalan menghambat terciptanya birokrasi yang benar-benar bersih dan melayani. Dalam konteks inilah, pembangunan zona integritas bebas gratifikasi menjadi sangat relevan dan krusial. Gratifikasi yang seringkali terjadi dalam interaksi layanan publik dapat mengganggu objektivitas pengambilan keputusan dan melemahkan nilai-nilai integritas aparatur negara. Maka dari itu, diperlukan komitmen yang kuat untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi gratifikasi dalam setiap pelayanan. ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik memiliki peran sentral dalam mewujudkan lingkungan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, tujuan dan identifikasi masalah. Adapun tujuan utama dari upaya ini tidak lain adalah untuk pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga masyarakat mendapatkan haknya secara adil dan cepat. Kedua, membangun birokrasi yang bersih dan melayani, yang bebas dari praktik transaksional dalam pelayanan. Dan ketiga, mencegah terjadinya korupsi yang sering kali berawal dari pembiaran terhadap gratifikasi kecil yang dianggap lumrah. Di sisi lain, kami juga telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan digitalisasi yang belum merata, terutama di wilayah-wilayah dengan infrastruktur yang masih terbatas. Kedua, budaya gratifikasi yang masih melekat di sebagian kalangan ASN, baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, sebagai bagian dari kebiasaan. Dan ketiga, masih rendahnya kesadaran integritas di kalangan ASN dalam menolak gratifikasi yang seyogianya ditolak dalam bentuk apapun. Ketiga hal ini harus menjadi refleksi bersama sekaligus titik tolak perbaikan, karena membangun zona integritas bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal budaya kerja, etika pelayanan, dan keberanian untuk mengatakan tidak pada setiap bentuk penyimpangan. Dengan memahami latar belakang serta identifikasi masalah yang ada, kita dapat melanjut ke tahap berikutnya, yaitu membahas bagaimana peran konkret ASN yang dapat dijalankan secara optimal dalam menciptakan zona integritas yang benar-benar bebas dari gratifikasi. B. Analisis masalah. Di sini kami memilah dan menapis isu dengan teknik APKL. A. Berarti aktual, yaitu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P. Berarti problematik, yaitu memiliki dimensi masalah yang kompleks. K. Kehalayakan, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, yaitu isu yang realistis serta relevan. Di sini, kami mendapatkan 3 isu, yaitu A. Tantangan digitalisasi.
B. Budaya gratifikasi. C. Kurangnya kesadaran integritas. Adapun implementasi teknik APKL terhadap 3 isu akan kami sajikan ke dalam tabel berikut. Isu A, aktual bernilai 4, problematik bernilai 3, kekhalayakan bernilai 4, layak bernilai 3, jumlah skor 14, prioritas 3. Isu B, aktual 5, problematik 5, kekhalayakan 5, layak 5, jumlah skor 20, prioritas 1. Isu C, aktual 4, problematik 4, kekhalayakan 3, layak 4, jumlah skor 15, prioritas 2. Berdasarkan tabel tersebut, maka isu B dengan jumlah skor 20 menjadi isu prioritas, yaitu isu tentang budaya gratifikasi. Selanjutnya fishbone diagram. Pertama kita mulai dari bagian kepala ikan, kemudian dilanjutkan dengan tulang ikan besar, dan selanjutnya tulang ikan kecil. Di bagian kepala ikan terdapat gratifikasi sama dengan korupsi. Ini merupakan suatu isu yang harus dan yang mau kita cari apa penyebabnya. Di bagian tulang ikan besar terdapat 2 poin, yang pertama sistem dan yang kedua pemasok. Di bagian sistem terdapat 4 poin. Yang pertama, kurangnya sosialisasi mengenai informasi, proses, dan prosedur. Yang kedua, lamanya proses dalam penyusunan berkas. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Dan yang terakhir, kurangnya sosialisasi mengenai gratifikasi. Nah, di bagian bawah terdapat pemasok. Di pemasok ini ada 2 poin. Yang pertama, tingkat kesejahteraan yang kurang. Yang kedua, kurangnya kesadaran diri mengenai gratifikasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian tulang ikan kecil. Di sini terdapat 2 poin, yaitu lingkungan dan keterampilan. Di bagian lingkungan terdapat 2 poin lagi. Yang pertama, adanya oknum yang memanfaatkan celah. Yang kedua, masyarakat membutuhkan pelayanan yang tepat, cepat, dan pasti. Yang terakhir di bagian keterampilan, yaitu banyak masyarakat yang belum mengerti teknologi. C. Teknik pemecahan masalah. Adapun teknik pemecahan masalahnya yaitu meningkatkan kesadaran pegawai tentang bahaya gratifikasi, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas, pengawasan dan monitoring kegiatan pegawai, penghargaan dan sanksi yang efektif, pelatihan dan pendidikan tentang integritas, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, mengembangkan sistem pengaduan yang efektif, dan terakhir, kerjasama dengan stakeholder internal dan eksternal. Kita masuk ke bagian yang D, rumusan isu strategis. Pada rumusan isu strategis, kami mengambil 4 poin besarnya. Yang pertama, keterbatasan sistem deteksi dan pengawasan, di mana pada keterbatasan sistem deteksi dan pengawasan, hal ini disebabkan sistem yang ada sulit mendeteksi dan mengawasi praktik korupsi secara efektif, sehingga banyak pelanggaran tidak terungkap. Poin yang kedua, rendahnya kesadaran dan integritas aparatur publik. Hal ini dikarenakan beberapa pegawai belum sepenuhnya sadar pentingnya jujur dan berintegritas, sehingga mudah terjebak korupsi atau gratifikasi. Ketiga, mekanisme pelaporan yang kurang efektif dan perlindungan pelapor yang masih lemah, di mana cara melapor kasus korupsi masih sulit dan pelapor tidak mendapat perlindungan yang cukup, membuat banyak orang takut untuk melapor. Kemudian poin yang keempat, perubahan pola gratifikasi yang kompleks. Hal ini karena bentuk gratifikasi makin beragam dan sulit dikenali, sehingga sulit untuk diberantas hanya dengan cara yang lama. Gagasan solusi atau upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk membangun zona integritas bebas gratifikasi yaitu 1.
mengembangkan sistem deteksi dan pengawasan berbasis teknologi untuk memantau secara real-time. Gagasan ini bertujuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mendeteksi adanya indikasi gratifikasi atau penyimpangan secara cepat dan akurat. 2. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan nilai integritas bagi aparatur publik secara rutin. Upaya ini berfokus pada pembentukan karakter dan kesadaran etis aparatur negara melalui pelatihan, seminar, atau workshop berkala tentang nilai-nilai integritas, anti korupsi, dan etika pelayanan publik. 3. Membuat mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan memberi perlindungan kuat bagi pelapor. Mekanisme ini mengacu pada pengembangan kanal pelaporan yang ramah pengguna dan aman. Bisa dalam bentuk aplikasi, situs web, hotline, atau kotak pengaduan. 4. Mengkaji ulang dan menyesuaikan aturan agar bisa mengatasi pola gratifikasi yang makin kompleks. Praktik gratifikasi makin canggih dan terselubung, sehingga peraturan yang lama bisa jadi sudah tidak relevan atau mudah dimanipulasi. Maka, perlu dilakukan evaluasi dan revisi regulasi secara berkala. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami memberikan kesimpulan bahwa penyelesaian isu gratifikasi memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif, mulai dari penguatan sistem pengawasan digital, peningkatan integritas aparatur publik, hingga perlindungan efektif bagi pelapor. Revisi regulasi yang adaptif, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kunci keberhasilan. Dengan upaya bersama dan kesadaran kolektif, praktik gratifikasi dapat diminimalisir demi terciptanya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel. Cukup sekian hasil pemaparan kelompok kami mengenai isu kontemporer berupa peran ASN dalam membangun zona integritas bebas gratifikasi. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.